Indonesia adalah negara yang hebat, dengan pertumbuhan ekonominya yang mencapai 5% lebih setiap tahunnya. Inilah capaian Indonesia di ASEAN yang telah membuat seluruh dunia menghormati dan mengagumi Indonesia, negeri yang kita cintai. 2010 lalu panjang tol dan infrastruktur di Indonesia masih kalah dari beberapa negara ASEAN. Sekarang Indonesia jauh di atasnya. Tol terpanjang di ASEAN nomor 1. Rel terpanjang di ASEAN nomor 1. Bandara terbanyak di ASEAN nomor 1. Dalam kurun waktu 5 tahun transportasi kereta di Indonesia berkembang sangat cepat. 1. MRT Jakarta. 2. LRT Jakarta. 3. LRT Jabodebek. 4. Kereta Bandara Soekarno-Hatta. 5. Kereta cepat Jakarta-Bandung. 6. Skytrain Suta. 7. Kereta Bandara Solo Yogyakarta. 8. LRT Palembang. 9. Kereta Bandara Medan. 10. Kereta Trans Sulawesi. Ekonomi daerah perbatasan Indonesia jauh lebih unggul. Ekonomi Indonesia setiap tahun terus naik, bahkan naik sebesar 5% lebih. Dan di saat negara dunia sedang inflasi, Indonesia masih sangat-sangat aman. Selamat Indonesia! Awas! Jangan percaya dengan pembicara siapapun yang membungkusnya dengan agama dan berkata, "Saya dipanggil oleh Tuhan ke sorga. Saya bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta sendiri. Tuhan memberikan pesan khusus kepada saya. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memberikan penglihatan kepada saya." Pembicara semacam ini akan sangat mudah membodohi para pengikutnya. Apalagi para pengikut pembicara atau penginjil atau pendeta semacam ini rata-rata kurang tinggi intelektualnya, sehingga mereka percaya dengan membabi buta, tanpa berpikir untuk menganalisanya. Berikut videonya, mari kita saksikan. Nah, waktu saya ketemu Yesus, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Nah, sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini, karena umurmu minta diperpanjang di muka bumi, umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama kuperpanjang di muka bumi, pergunakan sebaik-baiknya. Karena pada waktunya tiba, bukan malaikat yang menjemputmu, tapi aku sendiri yang menjemputmu. Puji Tuhan. Nah, setelah itu, sedap itu dijemput sama Tuhan sendiri. Nah, Tuhan bicara sama saya, sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu di masa depan. Jadi Pak Tony Daud lihat hidup apa future-nya orang Indonesia. Iya. Masa depan berapa tahun kemudian? Ini saya jelasin. Indonesia akan terpecah menjadi 3. Hah? Indonesia terpecah menjadi 3, men. Terus satu adalah Timor Leste. Timor Leste. Yang kedua akan menyusul. Oh my God. Dan yang kedua, di situ saya lihat Indonesia akan mengalami krisis ekonomi, yaitu dimulai dari 98 dan akan dipulihkan 25 tahun. 98 tambah 25 berarti 2023. Tetapi sebelum tahun 2023 akan terjadi krisis ekonomi. Oh my God. Dan sekarang dimulai tahun 2018 adalah, berarti 5 tahun sebelum 2023. Dimulai dari tahun 2018. Akan ada krisis ekonomi dimulai tahun ini. Iya. Jadi 2018 akan terjadi krisis untuk menuju pemulihan Indonesia tahun 2023. Itu ya. Terus apa yang pecah negara? Terus Indonesia terpecah menjadi 3. Oke. Apa saya dijelaskan? Apa yang di bawah yang 2 ini saya tidak dikasih tahu. Untuk sebentar kita potong dulu karena ini jadi teman-teman, ini adalah bagian pertama dari wawancara kita dengan Pak Tony Daud. Terima kasih. Inilah pembodohan yang dilakukan oleh pembicara yang membungkus pernyataannya dengan agama dan mengatasnamakan Tuhan yang telah berbicara kepada pembicara tersebut. Hal ini membuat semua pendukungnya mempercayai apa saja yang dikatakan, tanpa memperdulikan berapa kali pembicara tersebut merubah pernyataannya agar kebohongannya tidak terbongkar. Berikut ini videonya.
Nah, Thomas. Ya, Pak Daud. Nih, kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, toh Thomas. Betul, Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9, suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi, jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya? Tahun depan Ini, Pak Daud, ini ya? baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning, apa, Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi, Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk, Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya, Thomas ya. Ya. Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik, Pak Daud ya. Suasana pilpres, Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada, Thomas. Ya. Gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas, impor akan mulai mahal dan naik, Thomas. Kenapa naik, Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa, Thomas? Karena harga BBM naik, Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70, Thomas, 70 dolar per barel kan? Ya. Sekarang sudah berapa? 100 dolar lebih kan, Thomas? Ya. 100 berapa? Saya enggak kurang jelas, Thomas. Ya. Nah, berarti kan naiknya 30%, Thomas. Ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat, Thomas. Betul. Negaranya apa, Thomas? Yang berat, Pak Daud. Berat, Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik, Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu, Thomas. Ya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan, Thomas. Ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025, Pak Daud ya? Wow. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh, Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh, kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu, Thomas? Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden, Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi, Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap, Thomas. Betul. Nah, di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi, Thomas. Ya. Nah, itu nanti ada di 2025. Nah, dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Agar kebohongan busuknya tidak segera terbongkar,
maka pembicara seperti Daud Tony akan selalu melakukan manuver-manuver baru lewat videonya tanpa ada rasa malu. Ini videonya yang tayang di medsos tahun 2023. Setitik terang itu datang bulan Januari tahun 2023 dan menuju pemulihan 2035 Indonesia pulih. Pembicara seperti Daud Tony yang dengan sengaja telah memberitakan keadaan Indonesia yang tidak sesuai dengan faktanya di medsos, telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab bisa merugikan rakyat Indonesia. Faktanya, Indonesiaku jaya. 2010 lalu panjang tol dan infrastruktur di Indonesia masih kalah dari beberapa negara ASEAN. Sekarang Indonesia jauh di atasnya. Tol terpanjang di ASEAN nomor 1. Rel terpanjang di ASEAN nomor 1. Bandara terbanyak di ASEAN nomor 1. Dalam kurun waktu 5 tahun transportasi kereta di Indonesia berkembang sangat cepat. 1. MRT Jakarta. 2. LRT Jakarta. 3. LRT Jabodebek. 4. Kereta Bandara Soekarno-Hatta. 5. Kereta cepat Jakarta-Bandung. 6. Skytrain Suta. 7. Kereta Bandara Solo-Yogyakarta. 8. LRT Palembang. 9. Kereta Bandara Medan. 10. Kereta Trans Sulawesi. Ekonomi daerah perbatasan Indonesia jauh lebih unggul. Ekonomi Indonesia setiap tahun terus naik, bahkan naik sebesar 5% lebih. Dan di saat negara dunia sedang inflasi, Indonesia masih sangat-sangat aman. Selamat Indonesia! Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.